Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membahas soal AS1 Matematika kelas 8 tahun ajaran 2023-2024. Ini soal tahun lalu ya. Langsung saja, nomor 1 diketahui gambar diagram panah mana yang merupakan fungsi atau pemetaan. Di syarat fungsi adalah di sebelah kiri atau domain ya. Yang A itu adalah domain, B itu adalah kodomain. Itu di sebelah kiri atau domain tidak boleh bercabang, maka kemungkinan jawabannya adalah nomor 1 ya, nomor 1, nomor 3. Nah, nomor 4 bercabang pasti salah. Nomor 2 ini salah karena 3, angka 3 ini tidak dipetakan ya. Yang benar jawabannya 1 dan 3, C. Nomor 2, gradien dari persamaan garis 2y sama dengan 3x tambah 2. Nih, karena di sini y-nya memiliki koefisien 2 ya, memiliki koefisien 2, maka harus disederhanakan. Ini maka dua ruas kiri dan kanan itu harus dibagi 2, sehingga 2y dibagi 2 menjadi y, 3x dibagi 2 menjadi 3/2x, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Bentuk ini adalah bentuk y sama dengan mx plus c, sehingga m ditempati oleh 3/2 ya. Maka jawabannya gradiennya 3/2. Lanjut, nomor 3 diketahui himpunan pasangan berurutan seharusnya ya. Pasangan berurutan itu terdiri dari domain dan kodomain. Nah, yang merupakan pemetaan fungsi tadi kan tidak boleh domain itu memiliki 2 pasang, itu ya, tidak boleh memiliki lebih dari 1 pasangan. Kalau kita cek ini 0 dengan 0, 2 dengan 0, 4, 0, 6, 2. Di domainnya tidak ada yang memiliki 2 hasil atau 2 pasangan. Betul? Nomor 2 di sini ada 1,3 dan 1,4, maka ada 2 pasangan untuk domain 1. Salah. Nomor 3 1, 2, 3, 4 berbeda-beda, berarti ini benar, hanya 1 pasang. Nomor 4 ini otomatis salah karena ada 5,1 dan 5,2. 5 memiliki 2 hasil atau 2 pasang. 2 pasangan, 1 dan 3 betul. Nomor 4 diketahui fungsi f dinyatakan dengan fx sama dengan 4x min 6. Jika fa plus 1 sama dengan min 10, nilai a berapa? Fungsi fx sama dengan 4x min 6. Jadi fungsi itu ya, variabel x ini bisa kita ganti-ganti dengan apapun, termasuk diganti dengan a plus 1. Di situ diketahui ketika diganti a plus 1, maka nanti hasilnya min 10. Nah, fungsi itu kan begini, kalau kita ganti x dengan a plus 1, maka x di sini nanti juga diganti dengan seperti ini, a plus 1 ya, dikurangi 6. Nih, fa plus 1 diketahui di soal hasilnya min 10, sehingga kita masukkan substitusi min 10. 4 kali A adalah 4A ya, 4 kali 1 itu adalah 4 dikurangi 6. Nah, kemudian 4 dikurangi 6 hasilnya ya, 4 kurangi 6 hasilnya min 2, lainnya tetap. Min 2 bisa kita taruh di sebelah kiri sehingga menjadi plus 2 sama dengan 4A. Min 10 ditambah 2 itu hasilnya min 8 sama dengan 4A. Dilanjutkan di atas sehingga ya, saya tulis ulang, 4A sama dengan min 8. Untuk mendapatkan A berarti min 8 ini dibagi 4 hasilnya min 2. Jawabannya ini ya, B. Lanjut nomor 5
nilai rata-rata matematika dalam satu kelas itu 72, sedangkan nilai rata-rata siswa laki-laki 69 dan nilai rata-rata siswa perempuan 74. Karena di sini ada dua kelompok, yaitu rata-rata laki-laki sendiri, rata-rata perempuan sendiri, maka ini masuk ke konsep rata-rata gabungan. Nah, kita petakan dulu yang diketahui. Kalau rumus rata-rata gabungan sendiri itu ada di bawah ini. XT, T itu total, sama dengan XL itu adalah rata-rata laki-laki, NL banyaknya laki-laki, ditambah XP rata-rata perempuan dikali banyaknya perempuan, per NL tambah NP banyaknya laki-laki ditambah banyaknya perempuan. Yang diketahui adalah XT totalnya rata-ratanya dalam satu kelas 72, kemudian rata-rata laki-laki 69, rata-rata perempuan 74, total laki-laki dan perempuan itu 40 orang, maka NP tambah NL sama dengan 40, atau nanti kita butuh NP ini, NP sama dengan 40 kurangi NL. Kita masukkan semuanya ke dalam persamaan atau rumus. 72 XT nya XL 69, NL nya tetap ditulis NL, itu yang dicari nanti. XP 74, NP nya adalah, nah kita gunakan 40 kurangi NL ini, 40 kurangi NL per NL tambah NP itu 40. Nah, dilanjutkan di sini 72 lah, 40 ini bisa dikali ke sana, kali silang ke atas. 72 dikali 40 sama dengan 69 NL ditambah yang ini 74 dikali 40, hasilnya nanti kita cari. Terus 74 dikali min NL menjadi min 74 NL. 72 dikali 40 itu hasilnya 2880. 69 NL dikurangi 74 NL itu menjadi, atau kita kelompokkan dulu, 69 NL dikurangi 74 NL. Nah, 74 kali 40 itu hasilnya adalah 2960. Kita sesuaikan 2960 ditaruh kiri, sehingga 2880 dikurangi 2960, 69 NL dikurangi 74 NL itu menjadi negatif ya, negatif 5 NL. 2880 kurangi 2960 itu negatif 80. Nih, akhirnya kita bisa mencari bahwa NL itu adalah min 80 dibagi min 5, hasilnya 16. NL banyaknya laki-laki itu 16. Jawabannya D. Kita lanjutkan nomor 6. Rata-rata nilai 12 siswa adalah 7,5. Setelah nilai 3 siswa baru dimasukkan, rata-rata nilainya berubah menjadi 7,8. Karena di sini ada dua kelompok lagi, berbeda dengan yang tadi laki-laki perempuan. Di sini ada, kita anggap siswa lama dan siswa baru. Begini, siswa lama kita misalkan A, siswa baru kita misalkan B. Nah, diketahui rata-rata siswa lama itu 7,5, tapi setelah digabung dengan siswa baru XT ini menjadi 7,8 rata-rata gabungannya. Banyaknya siswa lama 12, banyaknya siswa baru 3. Rumusnya sama seperti tadi. Kita lanjutkan, masukkan XT nya 7,8, XA nya ini 7,5 dikali NA nya 12 ditambah XB nya tetap XB, NB 3 dibagi NA tambah NB 12 ditambah 3.
ini bisa dikali silang ya, 12 tambah 3 itu 15, dikali silang ke sana 7,8 dikali 15 sama dengan 7,5 kali 12 itu hasilnya 90 ditambah XB kali 3 berarti 3X bar B. Lanjut di sini 7,8 dikali 15 itu 117 ini ya, sama dengan 90 ditambah 3X bar B. 90 ditaruh kiri, 117 dikurangi 90 sama dengan 3X bar B. Ini hasilnya 27 ya, 3X bar B. Maka X bar B atau rata-rata kelompok B tadi adalah siswa baru. Rata-rata siswa baru ini 27 bagi 3 hasilnya 9. Jawabannya D. Nomor 7, diketahui himpunan A faktor dari 10. Faktor dari 10 itu adalah 1, 2, 5, 10 ya. Sedangkan faktor dari 25 1, 5, 25. Maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Andaikan kita punya diagram garis, nah, ini memetakan 1, 2, 5, 10, 1, 5, 25. Nah, banyaknya himpunan A dan himpunan B kan berbeda. Banyaknya A itu 4, banyaknya B hanya 3. Nah, memetakan dari A ke B itu cara menghitung banyaknya pemetaannya itu bisa NB pangkat NA ya. Kalau sebaliknya B dipetakan ke A, rumusnya nanti banyaknya anggota A pangkat banyaknya anggota B. Nah, tapi kita hanya mencari himpunan A ke himpunan B, maka yang atas ya. Nah, kita hitung banyaknya B itu 3, banyaknya anggota A tadi adalah 4, 3 pangkat 4. Kalau lupa 3 pangkat 4 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3, berarti 9 kali 9 hasilnya 81. Jawabannya A. Nomor 8, diketahui data nilai ulangan matematika dari 15 orang siswa sebagai berikut. Banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata. Nah, maka kita harus tahu dulu rata-ratanya berapa. Data ini tidak disebutkan kelompok-kelompok, malah disebutkan datanya, maka hanya rata-rata biasa. Nah, rumus rata-rata adalah X bar sama dengan total dari nilai datanya dibagi banyaknya data, yaitu 15 data ya. Hasilnya, nah ini kalau kalian ngitung, nanti berusaha ngitung yang cepat, hasilnya yang atas itu 85 dibagi 15 ini ya. Kalau kita sederhanakan, ini 85 dibagi 5, 15 dibagi 5, itu hasilnya adalah yang atas menjadi 17/3. 17/3 itu bisa hasilnya 5 ya, 2/3. Masih ingat ya tentang pecahan campuran. 5 2/3 itu kalau dijadikan desimal sekitar 5,666 ya, 66 terus gitu ya. Maka yang mendapatkan nilai di atas 5,6 itu kita cek berapa orang ya. Banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata adalah ini 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siswa. Jawabannya D. Nomor 9, persamaan garis yang melalui titik min 2,3 dan bergradien 2. Jadi melalui suatu titik dan bergradien 2. Ada rumus Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Maka di sini min 2 adalah X1, 3 ini adalah Y1, 2 ini gradien M. Tinggal masukkan semuanya. 3, M nya 2, X kurangi X1 nya min 2. Jangan lupa diberi tanda kurung. Y kurangi 3, 2 kali X jadi 2X, 2 kali, nah ini negatif dengan negatif. Gini dulu, negatif bertemu negatif itu jadi positif ya, jangan lupa. Y min 3, 2 kali X jadi 2X, 2 kali 2 jadi 4. Kalau melihat jawabannya, Y nya di sebelah kiri dibiarkan, min 3 ini ditaruh ke kanan ya, pindah ke kanan, sehingga 4 ditambah 3 hasilnya Y sama dengan 2X tambah 7. Jawabannya C. Next, nomor 10, persamaan garis yang melalui titik A nya ini 2,5. Nah, anggap saja ini X1, 5 nya adalah Y1. Sejajar garis ini. Kalau ada dua garis yang sejajar, ya masih ingat ya, nanti gradiennya sama. Jadi garis yang mau kita cari itu harus gradiennya harus sama dengan gradien garis ini. Kita cek dulu ya. Kalau bentuk seperti itu, dia adalah bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Sehingga gradiennya nanti adalah min A per B. Maka kita cari gradiennya M sama dengan min A per B. A nya adalah 1, B nya adalah ini min 3 ini ya. Min 1 dibagi min 3 sama dengan 1 per 3. Sehingga gradien ini kita gunakan untuk rumus Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Y kurangi Y1 5, M nya 1 per 3, X kurangi X1 nya adalah 2, Y kurangi 5. Ini supaya cepat ya, karena ada pecahan 1 per 3, ini bisa semua ruas kita kalikan 3 supaya 3 ini hilang. 3 kali Y menjadi 3Y, 3 kali min 5 menjadi min 15. 1 per 3 kali 3 itu jadi 1 ya, X kurangi 2 ya sudah ini ya, karena ini perkalian maka 3 kali 1 per 3 saja. Akhirnya 1 kali X ini menjadi X, 1 kali min 2 jadi min 2, 3Y min 15. Kalau melihat jawabannya ini yang ada variabel X dan Y ditaruh kiri, sisanya taruh kanan. Maka X-nya X-nya di situ positif ya, sehingga kita biarkan saja X-nya di sebelah kanan, 3Y kita taruh di kiri. Min 15 tetap di kiri, min 2 ini kita taruh di kiri jadi plus 2, 3Y tadi ditaruh kiri, X nya tetap 3Y jadi min 3Y. Kemudian min 15 tambah 2 adalah min 13 sama dengan X min 3Y ya. Nah, karena di jawaban tidak ada, kemungkinan ini adalah yang dimaksud 13-nya di situ ya, maka mungkin harusnya ini yang B ini. Ada kesalahan penulisan. Kita lanjutkan nomor 11. Di sini juga ada kesalahan penulisan. Mungkin yang dimaksud di sini adalah ini bukan 2X sama dengan min 1, tapi 2X min 1 ya. Pernyataan yang benar berdasarkan fungsi tersebut adalah rumus fungsinya fx sama dengan 2x min 1 benar. B. Jika f2 maka nilai fungsinya, oh ya ini pilihan ganda kompleks ya.
Ketika F2 berarti X-nya diganti 2 ya, ini pernyataan kedua. Pernyataan yang B, F2 kan rumusnya Fx sama dengan 2x min 1. Kalau F2 berarti X-nya kita ganti menjadi 2 ya, diganti 2. 4 kurangi 1 hasilnya 3. Betul? Jika FA sama dengan 5 maka nilai A adalah 3. Ini pernyataan C, kita cek. Fx rumusnya 2x kurangi 1. Kalau FA maka X nya ini ya diganti dengan A, 2A min 1. FA nilainya tadi katanya 5, sehingga di sini 5 2A min 1 dilanjutkan di sini. Nah, min 1 kita taruh di kiri jadi 5 ditambah 1 sama dengan 2A. 5 tambah 1 adalah 6 sama dengan 2A. Maka A nanti sama dengan 6/2 sama dengan 3. Betul. Yang D, jika X-nya 1 nilai fungsinya 0. D, Fx sama dengan 2x min 1. Kalau X nya 1 maka 2 kali 1 kurangi 1, seharusnya jawabannya 2 kurangi 1 1, maka salah. Jawaban yang benar A, B, C. Lanjut nomor 12, masih pilihan ganda kompleks. Pernyataan yang benar berkaitan dengan diagram panah di samping adalah, nah, relasinya faktor dari 2 apakah faktor dari 3 ya, bukan ya, 2 bukan faktor dari 3, berarti ini salah. B, domain adalah P sama dengan 2, 3, 4, 5. Domainnya benar 2, 3, 4, 5 ya. Ini domain, ini adalah hasilnya, range. Maka ini benar, di sini juga benar. Relasinya kurang dari, apakah 2 kurang dari 3, 3 kurang dari 4, 4 kurang dari 5, ternyata betul. Jawabannya B, C, D. Nomor 13, diketahui nilai matematika dari 10 siswa kelas 8A adalah, tuh, berdasarkan informasi tersebut pernyataan di bawah yang benar. Kuartil, nah, dan ada jangkauan. Kuartil itu kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Nah, ini sudah urut, ada 10 data. Nah, kalau ada 10 data, kita mau membagi data tersebut menjadi 4 bagian seperti konsep kuartil, maka kita bagi dari tengah dulu ya. Tengah-tengahnya dari data ini ada di sini ya. Di situ nanti disebut G2, data yang sekat yang tengah ya. Nanti setelah tengah-tengah ini kita pilih, maka kita memilih Q satunya ya. Q1 terletak di sini pas di 70 ini, karena dia tengah-tengah dari 50, 60, 70, 70, 70. Q3 terletak di 80 ya, sehingga data ini dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Q1 nya langsung sama dengan 70, Q3 nya berarti 80, Q2 itu adalah 70 ditambah 70, karena tengah-tengahnya antara 70 dan 70, dibagi 2. Nah, hasilnya 140 bagi 2 ya tetap itu 70. Kuartil bawah 70 benar, kuartil atas itu Q2 70. Kuartil atas itu Q3 80, benar ya? Benar. Kuartil tengah itu adalah Q2. Q2-nya 70, di sini 75, salah. Jangkauan, nah jangkauan itu adalah data terbesar yaitu 90 dikurangi data terkecil 50, hasilnya 40. Betul. 14, perhatikan pernyataan berikut. Garis yang condong ke kanan memiliki gradien negatif. Kalau condong ke kanan seharusnya gradiennya positif. Ini salah, gradien
positif harusnya ke kanan, maka yang B juga salah. Harusnya ini kalau ke kiri gradiennya negatif. C, garis yang sejajar dengan sumbu X memiliki gradien 0. Kalau ada garis yang sejajar sumbu X ya, bentar, saya mencoba menggambar. Ada sumbu Y, ada sumbu X. Sumbu Y, sumbu X. Kalau ada garis yang sejajar sumbu X, nah, garis ini misal garis L, maka dia memiliki gradien 0. Betul. Kalau sejajar sumbu Y, misalnya garis K ini, nah, dia tidak memiliki gradien. Betul. Jawabannya C dan D. Nomor 15, diketahui sebuah persamaan 3x min 2y sama dengan 7. Pernyataan yang benar adalah gradiennya 2/3. Ini bentuk ax plus by plus c sama dengan 0, maka gradiennya min a per b. Pernyataan A harusnya min a nya 3, b nya min 2, maka hasilnya positif 3/2. Nah, maka ini salah, yang benar malah B. Persamaan tersebut kita bahas yang C langsung. Persamaan tersebut melalui titik min 1, min 2. Untuk mencari tahu apakah min 1, 2 itu terletak pada garis, langsung masukkan saja atau substitusi. Substitusi min 1, min 2 ya, ke persamaan itu, ke 3x min 2y sama dengan 7. X nya min 1 berarti 3 kali min 1 dikurangi 2 dikali y nya min 2 sama dengan 7. 3 kali min 1 adalah min 3, min 2 kali min 2 jadi positif 4. Nah, ternyata min 3 ditambah 4 itu hasilnya 1. 1 itu tidak sama dengan 7 ya, karena tidak sama dengan, maka titik min 1, min 2 ini tidak melalui atau tidak dilalui oleh garis ya, ini salah. Yang D, kita lakukan hal yang sama, substitusi 1,5 ke persamaan 3x min 2y sama dengan 7. Satunya dimasukkan ke sini, 3 kali 1, 5 dimasukkan ke y, 2 kali 5. 3 kali 1 3, min 2 dikali 5 jadi min 10. 3 kurangi 10 itu min 7 ya. Min 7 tidak sama dengan 7, maka jawaban yang benar hanya B saja ya.